tahun ketiga, alhamdulillah, pendapatan naik 14 triliun, 14,5 triliun, profitnya naik 1,7 triliun. Solusi kan semakin katanya mudah ditemukan, mulai dengan ChatGPT lah, AI, Analytics lah gitu. Menurut Bapak, 5 tahun ke depan yang paling nggak bisa digantiin sama teknologi-teknologi yang canggih itu apa sih, Pak? Jadi kita bisa mempersiapkan diri dan tidak kena PHK, Pak. Itu maksudnya. Good question. Saya kena ChatGPT udah cukup lama sih. Oke. ChatGPT manggil saya bro sekarang udah. Oh, udah langsung diajarin ya, Pak ya. Problemnya panggil saya bro. Saya adalah bro Hasnul gitu ya. Hai, kawan Komar, Kode Marketing. Hari ini kita spesial banget karena kita kehadiran salah satu sosok legend di industri telekomunikasi nih. Kalau langsung ngeliatin kameranya kayaknya udah tahu. Langsung ke scanning mukanya. Selamat datang Pak Hasnul Suhaimi. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan menggali seluruh wawasan, experience, juga pengalaman Pak Hasnul ngobrol di sini. Lagi sibuk ngapain Pak? Weekdays. Sekarang saya setelah pensiun 10 tahun yang lalu. Oke. Udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya Pak ya, oke. Waktu umur 58 saya pensiun, sekarang 68. Dulu saya kerja setiap hari dengan satu bos. Sekarang kerja tiap hari juga, bosnya lain-lain. Wow, makin pusing nggak Pak? Nggak juga, karena kan urusannya selesai hari ini, ada seminar, ngikut sebentar, selesai beres kan. Besok jadi komisaris ini kan, saya komisaris rapat di sini, selesai. Jadi tuntas, minggu depan lain lagi gitu. Pusingnya lain lagi tapi dibagi-bagi pusingnya ya Pak. Pak, kalau dengar kata Pak Hasnul, pasti yang ada di top of mind saya nih secara personal pasti ada kemelekatan dengan XL. Boleh nggak sih Pak diceritain experience-nya selama menggarap XL jadi segede ini sekarang? Selama berapa tahun tuh Bapak menjabat sebagai CEO? Iya. Di XL saya masuk itu tahun 2006 ya. 2006, oke. 8 tahun setengah di situ sampai pensiun. Wow. Ya. Nah, kalau saya kilas balik, kenapa saya masuk XL gitu ya? Awalnya karena pemegang sahamnya bilang begini, Pak Hasnul boleh nggak bantu kami? Ngapain? Kami udah invest di XL sudah 2 tahun. Tadinya waktu kita masuk itu rugi 45 miliar. Tapi kita tahu akan masa depannya bagus, kita perbaiki. Malah rugi jadi 225 miliar gitu. Wah, ruginya banyak ya? Oke. Ya, 4 kali lipat. Nah, lebih 4 kali lipat, lebih 5 kali lipat jadinya ruginya. Nah, sekarang kita pengen untung. Terus yang kedua apa? Pengen menjadi perusahaan telekomunikasi nomor 2 di Indonesia market share-nya gitu. Nomor 2, udah jelas posisinya ya Pak ya, maunya dari 3, gitu. Nomor 2. Nomor 2. Terjemahnya apa nomor 2? Ya market share-nya 20% minimum. Ya tergantung dari nomor 3-nya. Nomor 2 sekarang jadi berapa? Kita harus mengalahkan nomor 2 sekarang. Oke. Saya waktu itu jadi diri Indosat sih. Ditawarin gitu awalnya nggak terlalu tertarik. Tapi satu hal yang saya yang saya lakukan kesalahan saya, nggak tertarik tapi nanya-nanya gitu. Berarti sebenarnya ini ya tertarik sebenarnya gitu. Nggak juga. Jadi kenapa tuh kepo aja kan gitu? aja kan ngobrol-ngobrol kan gitu. Oke. Ketemu, diajakin makan malam, ya udah ngobrol-ngobrol kan nanya kan. Iya, oke. Ya kamu tuh mau invest nggak? Saya bilang gitu. Karena harus invest banyak kalau menjadi nomor 2. Oh invest, berapa besarnya invest? 15 triliun. Wah hebat. Wah ya benar. Hebat tuh. Kenapa? Telkomsel tuh 15 triliun tiap tahun investasi nomor 1 deh kan. Oke. Indosat tuh 15 triliun tiap 2 tahun. Ini mereka 15 triliun. Saya pikir ini bukan calon nomor 1 nih. Ya mulai tertarik sedikit kan. Oh mulai tertarik, oke. Tapi untung saya nanya sih. Ngomong-ngomong 15 triliun berapa lama? Mereka bilang 5 tahun. 5 tahun. Nomor 5 kamu sudah. Bukan nomor 2, nomor 5. Iya, nomor 5. Orang investasinya, oh gitu ya, sebesar itu ya. Iya. Kalau nggak sanggup gitu ya jangan invest menurut saya. Jangan beli. Karena nggak akan mungkin. Ya kalau memang bagus hasilnya ada, boleh sih 15 triliun setiap 2 tahun. Oh setiap tahun nggak. Oh gitu. Terus apa lagi? Ya kalau kamu berhasil bawa perusahaan ini, ya silahkan manage perusahaan ini seperti halnya bisnis kamu sendiri. Wow. Artinya apa? Ya kamu sebagai pimpinan ini di Indonesia udah terserah kamu dia pengen perusahaan ini asal tadi tuh targetnya tercapai,
jadi nomor 2 dalam waktu 3 tahun, dikasih cuma 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu GCG, Good Corporate Governance. Sisanya terserah kamu aja. Wow. Terus saya tanya lagi, ntar dulu, orang kampung kamu, kan ini Malaysia bersama Iya, Malaysia. iya. Karena 3 direksi tuh. Kalau 3 direksinya nggak cocok sama saya, diapain? Maksudnya kayak gimana? Tiba-tiba mereka datang ke KL nih, lapor, bos, ya itu Ci Arno tuh nggak bagus, dia perusahaannya gini. Apa yang kamu lakukan? Apa jawabnya dia? Saya pecat 3 orang itu. Makin semangat ya Pak ya. Kayak support sistemnya bagus nih. Kok dipecat sih? Nggak ada. Pokoknya urusan kamu di Indonesia, siapapun anak buah kamu, bukan anak buah saya. Oke. Apa yang dia datang ke saya? Gitu. Urusan kamu. Oh gitu. Iya, kayak Mbak Winda cerita tadi. Tertarik kita jadi. Iya. Pinter nih orang, mempengaruhi ya. Iya, salah saya juga nanya-nanya. Enggak, nanya kan aman, beres Pak. kan? Aman. Akhirnya karena nanya-nanya, saya pikir enak juga ya. Kayak punya perusahaan sendiri, udah jadi nih pendapatannya waktu itu 640 miliar ya. 6,4 triliun. Wow. Profitnya 650 miliar. Oke. Ya, jadi saya pikir ya udah pindah deh gitu. Oke, dari sebelumnya yang Di sebelah Indosat. ya. Di Indosat. Di Indosat, oke. Pindah jadi di Excel. Sempat dimarah-marahin sih di mana-mana. Pak Menteri marah. Kok kamu pindah? Ya Pak, kayaknya lebih enak sini. Dikasih power nih Pak banyak gitu ya. Pindah lah kita kan. Begitu masuk baru belajar. Ternyata nggak sehebat itu. Pendapatannya setelah 2 bulan tuh tumbuh sih. Setelah 2 bulan nggak tumbuh lagi, 6 bulan berturut-turut. 6 bulan rata aja setiap hari. Wow. Stagnan. Bingung saya, mau diapain? Coba bikin iklan besar-besaran. Nggak naik pendapatan. Terus turunin harga, turun pendapatan. Turun pendapatan, oke. Naikin harga, turun pendapatan. Udah gitu kasih bonus pulsa. Biasanya bonus pulsa tuh bikin sales naik, nggak naik sales. 6 bulan berturut-turut. Wow. Melihat kondisi yang stagnan dan segala upaya sudah dicoba, apa way out-nya Pak? Untung saya punya konsep. Oke. Apapun dilakukan simple aja. Tanya pelanggan. Tanya pelanggan. Jadi tanya pelanggan dulu Pak berarti? Pelanggan. Saya bilang teman-teman, coba tanya pelanggan, kenapa Excel nggak dibeli lagi sekarang? Kenapa nggak suka sama Excel? Itu pertanyaannya ya Pak ya, titipannya. Simple aja. Iya. Jadi jangan research dulu. Iya. Tanya aja pelanggan gitu. Biasanya saya akan tunggu sendiri, tapi waktu di Excel saya bilang udah clear, tugas kalian sekarang. Dulu waktu Telkomsel, waktu AM3 saya datang ke Plaza. Tapi sekarang tugas kalian gitu. Jadi udah, mereka balik. Pak, mereka bilang Excel udah bagus kok Pak. Oke. Excel udah bagus, ke siapa kalian tanya? Ke pelanggan Pak. Oh maaf, bukan itu yang maksud saya. Salah, saya salah ngomong, sorry. Tanyanya adalah ke orang yang belum jadi pelanggan, calon pelanggan kita. Kan udah pelanggan ya udah kan. Iya. Orang yang lihat, orang yang mau beli SIM card, yang melihat Excel ini seperti apa. Mau nggak beli Excel? Mau nggak pakai Excel gitu. Oh gitu Pak ya, iya. Kalau gitu Bapak susah tuh Pak, kenapa? Ya nggak pakai handphone sekarang ini berapa? Pelanggan udah 90 juta. Yang nggak pakai handphone paling janitor, paling ojek pengkolan. Apalagi, siapa lagi ya? Mungkin PRT, ya udah tanya ke mereka. Susah amat kan, tanya aja. Oh, di sini kita kan ada OB. OB pun kadang-kadang pakai, ya nggak pakai handphone. Begitu Pak ya, iya. Jadi target market adalah orang yang benar-benar akan beli SIM card dalam waktu kata 6 bulan ke depan. Oke. Mereka tanya, baru balik mereka, Pak, benar Bapak, kenapa? Ternyata orang nggak mau beli Excel itu karena dibilangnya Excel itu mahal. Mahalnya apanya yang mahal? Nelponnya mahal sekali, Rp1.000 per menit mahal. Yes. Terus gimana? Kalau mau beli pun mereka bilang iya, tapi ragu-ragu. Kalau pembeli paling SMS aja karena murah. Oh gitu. Coba tanya lagi, murahnya seperti apa kalau maunya? Kalau misalnya kasih harga sini berapa yang maunya supaya mereka nelfon? Yes. Mereka bilang kalau bangsa seperti India sih 150-200 perak sih per menit boleh. Kita nelfon. Jadi nggak SMS-an aja. Oh iya, benar. Terus, coba di research deh. Oke. Karena kan omongan beberapa orang, coba yang lebih luas gitu. Akhirnya mereka research, ternyata rata-rata bilangnya memang benar, mau telepon murah. Seberapa murah komparatif dengan India, 150 sampai 200. Nah, disitulah datang dilema ya. Kos kita 900. Jual 1.000, untung 10%. Mintanya 150, 200. Mau jual berapa? Yes.
Langsung hitung kalkulasi otak gitu ya Pak. Jual 800 dia masih rugi kan? Iya, jual rugi dong gitu. Iya. Nah, dalam keadaan begitu saya diskusi-diskusi, bolak-balik nih style saya gitu. Nanya ke pelanggan, habis itu diskusi di dalam. Internal, oke. Ya, supaya ada pemikiran orang sales seperti apa, marketing seperti apa, network seperti apa. Semua punya pemikiran gitu, orang IT seperti apa. Akhirnya setelah diskusi, saya putuskan juallah 100. Modal 900 jual 100. Itu keputusan saya. Keputusan itu gimana cara outputnya sampai oke, ketok palu? Itu apa yang pertama variabel harus dipikirkan, Pak? Nah, saya gini, kalau kita 150 sama dengan India itu turun-turun terus. Okay. Eventually, perkiraannya ya 2 tahun, 3 tahun kan 100. Pikiran saya gitu. Yang kedua, hitung-hitungannya dalam kepala saya ya, 3 tahun lagi cost kita di bawah 100. Jadi, prediksi berapa cost 3 tahun lagi. Jual sekarang gitu. Soalnya kalau kita turun, kan cost kita sekarang 900. Dijuallah 1.000, terus turun 800, jual 900. Kelamaan. Sementara pasar relatif udah 40% penetrasi Indonesia. Kalau katakanlah 80% aja, 2 kali lipat kan. 3 tahun tutup tuh. Habis pelanggan udah. Jadi kita harus pikir 3 tahun lagi seperti apa. Pelanggan bilang mau murah, ya udah kasih aja ini mau seperti apa. Turunkan sekarang ini, sehingga 3 tahun ini kita dapatkan pasar yang besar. Dan market share kita bisa naik 2 kali lipat. Gitu. Dan terbukti ya Pak ya? Nah, terbukti. Alhamdulillah. Hanya waktu tadinya 3 tahun itu target ya. Ternyata 3 tahun belum selesai. 4 tahun kejadiannya. 4 tahun pendapatan naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. 3 kali lipat ya. Wow. Market share naik 2 kali lipat. Wow. Kita nomor 2 dan profit naik berapa kira-kira? 4 kali lipat. 4 kali lipat, exactly. Hebat. 4 kali lipat dari 10%. Modalnya jualnya 1.000, modal 900, profit 10%. Modal 900 jual 100, profitnya 16%. Wow, ini otak statistik bermain. Lalu hitung-hitungannya keren banget. Gimana bisa ngitung-ngitung se-scalable itu, Pak? Sebetulnya 2 sih. Perhitungan pertama adalah mayoritas dari cost kita adalah fixed cost. Oke. Sehingga kalau dengan satu tower kita bangun, yang nelfon 5 orang, 50 orang, 500 orang, 5.000 orang sama sebenarnya cost selama kita sanggup nahan 5.000 orang traffic kan. Oke. Yang kedua, tim yang inovatif. Tim yang inovatif, oke. Tim inovatif. Saya tanya waktu itu direktur teknik, habis itu yang gantiin saya Budian. Budian, sanggup nggak? Sanggup sih Pak, asal tadi. Yang nelfon itu ada aturan bahwa nanti trafficnya sekian, kita nggak harus nambah tower baru. Selama nggak bertambah tower baru, siap. Terus gimana caranya? Nanti saya belajar, Pak. Tadinya kita taruh, katakanlah bisa TRX istilahnya. Taruh 9 TRX, kalau bisa saya taruh nanti 15 TRX. Wow. Tambahin traffic. Udah gitu saya pakai fiber optic untuk ini ya, ke daerah yang padat sekali. Terus saya pakai IP teknologi. Keluarlah ilmu teknologi beliau. Saya akan buat itu, Pak. Silakan Bapak ini naikin trafficnya, katanya gitu, dengan harga murah. Gitu. Berarti harus diikutin juga sama tim yang suportif dengan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Sangat mind-blowing gitu ya Pak. Mau improve, mau inovasi, harus begitu sih. Kalau timnya nggak siap juga nggak akan jadi. Nah, ini note nih. Berarti kan tadi ada kata-kata know your customer ya Pak ya. Berarti itu sebenarnya dari semua industri apapun itu basic, fundamental yang seorang CEO harus punya ya Pak. Nah, kan abis pensiun saya kan ngajar ya. Iya, gimana itu Pak? Ngajar bisnis. Nah, ternyata yang saya lakukan tuh menurut ilmu bisnis memang benar begitu. Kasih tahu. Kalau kita sebagai businessman, cenderung kita anggap ilmu yang kita dapat, apa yang kita tahu adalah pelanggan, katanya gitu. Dia bilang, be careful, you are not the customers. You are not the customer. Jadi jangan berpikir bahwa yang kita tahu itulah kenyataan lapangan. Kenyataan lapangan harus dipelajari dari customer langsung dan ditambah dengan research. Terserah researchnya itu mau formal, nggak formal, tapi dengan cara yang benar. Jangan benar di researchnya orang yang salah gitu ya. Kalau caranya tepat, silahkan. Kayak sekarang kan bisa Google Form gitu ya. Silahkan, nah itu dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah kalau sudah dapat apa yang dimau pelanggan, berikanlah itu. Dikerjain gitu ya Pak. Dan berjuanglah dengan inovasi-inovasi supaya kejadian gitu. Misal
pelanggan butuhnya produk mahal, bagus, tapi dengan harga murah gitu. Berjuang lah untuk itu gitu. Berjuang untuk itu. Oh my Karena God. cost rendah-rendahnya, kualitas tinggi-tingginya kan gitu. Wow. Berarti kan Pak, kalau permintaan pasar kadang-kadang nggak bisa support nih internal dengan segala macam kebijakan dan juga capacity, bandwidth, apapun itu namanya. Apa level pemikiran strategik yang harus di-set up untuk seorang pengambil keputusan penting di perusahaan, Pak? Paling penting sebenarnya gini ya. Eventually kita harus cari profit. Yes. Eventually ya. Yes. Tapi jangan takut kalau tidak ada profit lu berapa waktu. Ya kayak Excel tadi kan saya bicara 4 tahun kan 4 ya. tahun, 4 kali lipat tuh. Nggak didengar, belum ditanya yang Iya. tengahnya kan. Bener, enaknya outputnya aja ya Pak Outputnya ya. aja, Iya, Pak. bener. Jadi ini ceritanya. Saya mulainya 2007. 2006 itu kita 6,4 triliun pendapatan, Oke. untung 640 miliar. Udah bagus sih. Setelah rugi 225, untung udah 640 miliar. Udah bagus. Saya mulai kan, Heeh. pendapatan naik 8,4. Oke. Profit turun 250 miliar. Oh, 2008, tahun pertama tuh. oke. Terus 2007. 2008 naik lagi pendapatan 12,1. Profitnya minus 15 miliar. Oke. Oh, ada ceritanya ya guys ini nih. Nah, tahun ketiga alhamdulillah pendapatan naik 14 triliun, 14,5 triliun. Profitnya naik 1,7 triliun. Udah 13% tahun ketiga. Wow. Tapi market share belum cukup. Belum, masih ada yang kurang ya Pak? Kan market share mau nomor 2 kan? Iya. Nah, itu makanya tahun keempat pendapatan naik 17,6 triliun. Oke. Profitnya 2,9 triliun, 16%. Market share 20%, nomor 2 udah. Udah selesai nih gitu ya Pak ya targetnya nih gitu. Jadi kalau mau dihitung ujung ke ujung, satu lagi sebagai eksekutif mau menerima tadi penurunan dulu, tapi harus sangat yakin bahwa naik ya. Akan naik. Dan kedua harus bisa convince pemegang saham. Oh. Karena bisa jadi dalam 2 tahun pemegang sahamnya nggak sabar, nggak siap, kita ditendang kan? Iya betul. Rugi kamu nih, salah, out. Bye gitu. Iya. Begitu tahun depannya untung, kita udah nggak di situ. Iya. Udah langsung diklaim bahwa yang baru ini hasilin gitu. Padahal itu hasil yang lama gitu ya Pak ya. Nah itu, jadi harus juga paham pasar tadi, Yes. pelanggan, tahu juga hitung-hitungan dan kuat menghadapi perjuangan dalamnya, dan harus convince shareholders. 3 itu. Bounce back-nya jadi bisa dinikmatin bersama-sama gitu kan Pak. Setelah turun kan pasti naik ya Pak ya. Tapi menyadari itu kan Pak sulit kalau kita banyak turbulensi di tengah pencapaian itu. Gimana seorang Pak Hasnul pada waktu tadi disebutin naik turun itu tetap nggak bisa kok gitu. Itu tuh gimana Pak? Saya pakai ini sih untuk target kita 3 tahunan itu, walaupun tercapainya 4 tahun. Kita mulai dengan beberapa langkah. Pertama, turunkan harga dulu. Oke. Jadi ada semacam semacam ukuran-ukuran yang harus kita capai. Dengan harga turun harusnya pelanggan naik. Hipotesisnya Pelanggan begitu. banyak, ya betul. Ternyata kejadian. Oke. Nah, kalau pelanggan naik, orang nelfon banyak. Oke. Kejadian. Nah, nelfon banyak. Nah, kalau udah selesai itu, kita ingatkan revenue naik apa enggak? Oke. Revenue naik. Nah, kalau revenue naik, tinggal kita cut cost. Nah, cut cost, profit naik apa enggak? Gitu. Jadi yang kita lakukan tadi, maka setelah rugi tahun 2008, 2009 itu kita cut cost, gila-gilaan. Oke. Kecuali 2 hal. Apa tuh Pak yang nggak di-cut? Pertama gaji, Oke, bonus kalian, pokoknya people, cost nggak boleh turunkan, sama marketing. Tidak boleh turun marketing. Kenapa nggak boleh marketing? turun. Oke. Takutnya nanti kita kalau marketing turunkan, murah dan dianggapnya murahan. Nah, Branding kita murah, image-nya jadi gitu nanti. Nah, karena image sangat penting. Kalau murahan ya udah murahan buat apa? Emang murah ya udah. Orang yang murah-murahan aja. Sehingga pelanggan-pelanggan kita yang quote-unquote high-end meninggalkan kita kan. Nah, sehingga kita tetap iklannya tetap gencar, tetap high-end gitu, walaupun murah. Oke. 2 itu yang tidak boleh. Nah, dengerin teman-teman. Berarti nggak boleh nge-cut budget marketing ya. Ini aku langsung kayak merasa disupport. Karena budget marketing itu mempengaruhi persepsi konsumen kan Pak ya. Dan itu sangat direct kepada bisnis. Gitu. Di kita kejadian seperti itu. Oke. Pak, kalau misalnya kita ngomongin fenomena era sekarang, anak-anak muda gitu kan. Mereka kan sangat terpapar sama kemudahan-kemudahan teknologi, sampai dengan banyaknya pilihan, mulai dari yang paling murah sampai paling mahal gitu.
fenomena ini kan bikin ada satu fenomena sosial yang namanya instant gratification, Pak. Jadi kita lebih gampang, lebih mudah puas, terus juga lebih banyak pilihan, jadi gampang nggak loyal. Ya. Nah, untuk ngeliat ini industri yang sekarang Bapak sedang jalanin nih, gimana ngadepin fenomena-fenomena akibat seluruh hal yang berubah ini, Pak, dinamis? Kalau saya bilang sekarang ini lebih berat ya. Saya beruntung udah pensiun sih. Pak, tapi kita lagi di era kita nih, Pak. Jadi kita butuh masukan gitu. Kenapa begitu? Dengan orang habit sekarang itu Aisas lah ya. Iya. Dari Aida jadi Aisas gitu. Iya. Kan bedanya lah orang search dulu, baru action, setelah itu share kan. Iya. Jadi kalau produk-produk kita tanggung-tanggung, ya kita bilang hebat, ternyata hebatnya tanggung gitu. Hebatnya tanggung. Begitu sudah dibeli, dicoba, orang akan kuliti kita di waktu dia sharing. Review. Jadi pembeli berikutnya search nggak akan beli kita lagi gitu. Oh. Nah terus ada yang baru lagi dia pindah. Karena kan orang baru trending lagi pindah, sehingga memang perusahaan sekarang harus totalitas memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah untuk itu totalitas tahu kebutuhan pelanggan dan selalu improve gitu. Karena begitu pelanggan kebutuhannya berubah, harus lakukan perubahan juga. Kalau nggak diikuti lagi kan. Yes. Sehingga kita ditinggal sama yang baru. Gitu. Jadi lebih berat sekarang, Mas. Lebih berat dan kita. Tapi beruntung lah anak-anak muda sekarang lebih hebat-hebat. Tapi kita tuh tetap butuh senior-senior yang memang sudah tahu apa saja yang paling penting untuk kita kuasain, Pak. Untuk akhirnya ketika punya peranan strategis di perusahaan, jadinya nggak mencele-mencele gitu. Takutnya kan ngambil resiko. Tadi kalkulasi sampai dengan data tadi disebutin ya, Pak, bahwa know your customer is the key gitu. Gimana kalau misalnya untuk startup zaman sekarang yang mindsetnya mungkin nggak mau investasi di marketing research, Pak? What do you think? Tergantung sih. Kalau memang tanpa research sanggup dan punya kemampuan untuk memahami pasar, apakah dari diri sendiri, dari lingkungan, atau nanya-nanya, nggak apa-apa sih. Cuma jangan meninggalkan yang basic, bahwa pelanggan nggak diikuti gitu. Nah, kita iya ini nih. Wah, gua suka ini, pas pelanggan mau gitu ya. Iya. Kecewa takutnya. Kecewa. Harus takut kecewa. Kenapa? Itu tadi, orang boleh aja sih punya suatu passion terhadap suatu produk gitu ya. Tapi nggak semua orang Steve Jobs kan. Betul. Benar, Pak. Iya benar. Nggak semua orang Elon Musk gitu. Iya, nggak semua orang Elon Musk gitu. Jadi ya, kecuali kalau kita seperti mereka, ya udah. Elon Musk pun sekarang setengah mati loh. Teslanya disikat sama BYD. Iya benar. Yang dulunya diledekin jelek gitu ya, Pak ya. Sekarang malah BYD yang paling depan kan. Nah, gini-gini nih Pak, jadi kan mental-mental ini harus dibangun ya Pak, bahwa kalau kata-kata kita ada know your customer is the key, kitanya juga mau membuka diri bahwa kita tuh harus belajar terus gitu. Kita harus berinovasi terus ngelihat perkembangan dunia. By the way Pak, jadi waktu zaman aku dulu pasca kuliah beberapa tahun lalu, aku sering sekali mendengar XL Future Leaders. Kalau nggak salah lagi, correct me if I'm wrong, Bapak adalah salah satu pionir yang menciptakan konsep itu, dan menurut kita tim generasi era itu Pak, itu keren banget Pak. Gimana Bapak bisa ada ide itu dan akhirnya sekarang tuh jadi salah satu program yang bisa dibilang sangat-sangat genuine gitu Pak? Saya bukan salah satu. Satu-satunya. Nah, teman-teman. Karena ternyata banyak duplikat ya Pak kalau sekarang ya Pak ya. Gimana itu Pak? Gini, saya waktu itu ya tahun 2012-2013 itu merenung. Umur saya waktu itu udah 55, hampir pensiun. Saya hitung lagi dari awal karir saya, lulus dari ITB, kuliah, kerja di Selam Bersih sebagai petugas tukang solder waktu itu, solderman nama saya waktu itu. Habis itu setahun di sana pindah ke Indosat, mulai dari dari petugas shift malam. Sampai saya ketemu dengan salah satu trainer waktu itu. Saya tanya ke beliau, kenapa orang teknik itu ditinggal Pak sekarang? Karena zaman awalnya kita masuk ke Indosat itu saya masuk Indosat 83. 88, 5 tahun kemudian saja orang teknik itu mulai nggak dianggap lagi. Yang dilihat adalah orang marketing. Beliau nanya, kamu orang teknik? Iya, berapa lama teknik? 5 tahun, 6 tahun Pak. Terus mau di teknik terus? Ya pikiran saya gitu Pak, karena menurut saya itu yang terbaik. Dia senyum. Saya kok Bapak senyum sih? Kok aneh kamu mikirnya? Mana ada orang bisa hidup di satu bidang aja.
nggak akan tumbuh kamu kalau di bidang saja. Dibilang gitu sama dia. Oke. Terus harusnya gimana, Pak? Ya pindahlah marketing kayak finance kayak atau mana yang lain. Saya kan orang teknik, Pak. Kuliahnya aja di elektro. Nah, dari SD enggak sih, SMP, SMA itu saya teknik terus, Pak. Ilmu pasti lah, harus kuliah. Ya harus belajar. Oke. Kalau mau, dia bilang, coba masuk MBA. Oke. Ambil MBA, coba mau lihat, sanggup nggak pindah. Terus pindah, upayakan. Ya udah, karena dikompori begitu, saya langsung hari itu juga putusnya mau ambil MBA. Oke. Sarannya ambil di luar, jangan dalam dulu. Waktu itu belum ada yang bagus dalam. Ha. Ini kan kejadian tahun 89 ya. Akhirnya saya ambil kursus, cari TOEFL, cari GMAT, cari beasiswa karena nggak sanggup sendiri. Iya. Akhirnya ketemu dapat beasiswa di Hawaii. Wow. Lulus di sana, pulang, memang benar. Begitu pulang, bos saya bilang, kamu udah MBA nih, kamu marketing deh. Pindah marketing. Pindah divisi langsung ya, Pak? Iya. Pindah ke marketing, disitulah awal karir saya di marketing. Wow. Gitu. Nah, setelah marketing, tiba-tiba Telkomsel butuh direksi baru. Nah, saya disarankan sebagai itu, ditugaskan sebagai direktur marketing. Ternyata benar, passion saya ternyata marketing, bukan teknik. Nggak salah Bapak itu. Nggak salah ya, nggak hidup di satu bidang aja gitu ya. Jadi saya marketing dengan basic teknik. Wow, itu kedua-duanya digabung ya. ini Itu keren kekuatan saya ternyata. Nah, setelah itu selesai, akhirnya sampailah saya jadi dirut di Indosat. Itu dulu, habis itu dirut Indosat dan Excel. Nah, saya renung kembali ke tadi itu. Kalau saya ulang lagi sekarang pengalaman yang sama, saya akan pasti nggak akan sampai jadi direktur. Nggak akan sampai. Kenapa? Zaman saya itu, dunia telekomunikasi jarang sekali orang yang marketingnya jago di situ. Oke. Karena kan kita orang teknik sendiri ya, banyak orang teknik. Produk Saya banget pindah ya, Pak. ke marketing kan, sehingga saya seolah-olah orang hebat. Tapi kondisi sekarang kan anak-anak yang baru masuk 2012 itu jago-jago tuh. Pasti saya kalau mulai dari situ karir saya nggak akan sampai. Paling GM udah hebat. Oke. Saya begini. Kenapa begitu? Ya modalnya segitu-gitunya. Beruntung aja zaman itu nggak banyak kompetisi kan. Nah sekarang kompetisi di dalam udah banyak, dari luar apalagi kan. Apalagi. Nah saya berpikir anak-anak kita yang saya 55 waktu itu ya, yang mulai lulus sekolah sekarang tuh apa nasib mereka sekarang ke depannya nanti. Jangan-jangan nantinya mereka akan menjadi pekerja aja sampai level GM seperti saya bilang dari itu, yang dirisi-dirisinya orang luar semua. Oke. Jadi saya pikir saya harus lakukan intervensi. Ya, nggak sanggup sih karena kita cuma perusahaan kecil kan ya. Saya jualnya ide tadi ke bos saya. Oke. Bos saya bilang, wah gitu bagus saya berkira sama kita bikin yuk. Kamu bikin di Indonesia, saya bikin di Malaysia katanya. Oke. Ya udah kita bikin. Nah kita bikin program. Nah ketemu sama tim saya yang hebat sekali. Dia terjemahkan ide saya tadi itu. Oke. Dia tanya, Pak, Bapak maunya apa? Kalau saya bilang, nih pertama harus bahasa. Yang kedua harus bisa diskusi. Orang kita itu kadang-kadang diskusi tadi itulah. Bos bilang apa, ya iya aja. Tapi nggak dikerjain gitu ya, Pak? Ya nggak dikerjain, atau nggak mau bantah. Padahal ide lebih bagus. Oh, nggak berani menyuarakan idenya. Terus harus mau diskusi dan debat kalau perlu. Debat. Udah gitu mimpin rapat. Udah gitu inovasi. Hal-hal soft skill lah. Ya udah Pak, kita bikin. Terus targetnya apa Pak? Karyawannya Excel? Enggak. Tidak karyawan Excel. Karyawan Excel terserah. Tapi kita nggak ada jaminan dan kita nggak butuh. Oke. Terus apakah harus orang miskin? Enggak. Miskin lebih baik, tapi nggak miskin juga nggak apa-apa. Siapa aja. Tapi lah 1.500 CEO Indonesia nanti 15 tahun kemudian. Itu targetnya. Oh, wow. Indonesia. Yes. Ya, mereka itu. Nah, ini terjemahkan mereka. Siapkanlah program 2 tahun bagi setiap orang. Tingkat 2 sampai tingkat 3. Oke. Tingkat 1 mereka masih sibuk, masih belajar. Tingkat 4 udah bikin skripsi kan? Iya. 2, 3. Itu sebar. Begitu kita sebar, kita nyari pertama itu cuma 125 awalnya. Yang daftar 6.000. 125 kuotanya. 6.000 yang daftar. Wow. Jadi orang-orang hebat ternyata yang daftar semua. Akhirnya dapatlah 125 orang hebat kan. Oke. Nah, tahun-tahun berikutnya diteruskan sampai 10 tahun. Nah, hari ini udah selesai programnya, udah ada 1.500
future leaders, Future leaders. yang kita harapkan sebentar lagi sanggup bersaing dengan mau orang dari Amerika, Eropa, mau dari India, mau dari China, dari Singapura, dimanapun mereka sanggup bersaing sehingga untuk menjadi CEO perusahaan apapun di Indonesia ini. Wow, the real contribution untuk negeri ini, Pak Hasnul. Harapannya begitu. Harapannya kita semoga tadi yang udah kita ngomongnya berarti dia tamatan Excel Future Leaders gitu ya Pak. Bisa memberikan kontribusi terbaiknya lah. Sekarang udah di mana-mana sih, di BI ada, di OJK ada, di beberapa perusahaan udah mulai punya karir mereka. Udah punya karir dari 10 tahun akhirnya selesai nih gitu ya. Kalau ngelihat kondisi Indonesia saat ini, Pak Hasnul, apakah possible program seperti ini dilanjutkan? Apakah harus ada inovasi baru dalam programnya sendiri? Untuk menciptakan 2035 kita generasi emas. Gitu. Kalau saya bilang gini, setelah saya alami ya, saya coba beberapa alumni saya coba tanya ke mereka tuh. Saya tanya, kalian dapat apa? Kan mereka nggak diajari marketing, nggak diajari teknik, nggak diajari, kan tetap di kuliahnya, kampusnya aja. Mereka bilang, memang yang hilang yang nggak diajari yang ini Pak, katanya gitu. Kalau misalnya marketing diajari kan ada 4P, ada STP, diajarin di marketing. Jadi itu udah biasa di kampus aja, nggak usah juga kita diajarin itu. Tapi gimana menghadapi orang bantah ide kita gitu. Kita merasa sakit hati, ya nggak dapat apa-apa kan. Iya benar. Kita sedih, ya nggak dapat apa-apa. Tapi kita coba nih, atau kita diam aja, nggak dapat apa-apa. Nurut-nurut aja. Kita lawan, dimarahin orang kan. Nah gimana kita bisa bawa ide kita tadi itu, kita coba diskusikan, debat dengan cara yang baik, dengan data dan angka. Dan kalau kita kalah, ya kita pelajari. Kita juga nggak parah terus. Nggak baper gitu ya Pak ya, gitu. nggak sedih-sedih. Cari yang lebih baik kan gitu. Itu yang dibutuhkan sih. Dan yang kedua, di meeting, gimana cara kita bisa kontribusi di meeting tanpa dianggap sebagai mengganggu, tapi memberikan sesuatu gitu. Ya hal-hal kecil-kecil gitu sih. Terus mimpin meeting seperti apa, berinovasi seperti apa. Di sana diajarin scamper, segala diajarin di situ. Design thinking diajarin di situ. Boleh nggak Pak spill yang design thinking ini menarik banget. Karena sepertinya ini sudah mulai banyak yang membahas, tapi kan saya yakin Pak Hasnul pasti punya formulanya lah. Untuk ini bisa diterapin untuk starter pack anak generasi zillennials deh Pak. Design thinking ini gimana trial pack-nya Pak? Design thinking. Design thinking sebetulnya konsep utamanya lagi tuh. Yang tadi itu, bahwa jangan berpikir bahwa kita adalah pelanggan. Jadi apapun dilakukan, datanglah, tanyalah pelanggan. Nanyanya gimana caranya? Nanyanya dengan mendalam. Jadi kayak zaman dulu FGD. Tapi sebaiknya sekarang lakukan sendiri katanya. Jangan suruh orang lain untuk FGD. Kenapa tuh Pak? Kenapa begitu? Supaya kita bisa memahami dengan mendalam maunya apa pelanggan tadi itu. Lebih mendalam. Jadi kalau nggak kan FGD, kita terjemahkan, saya mau nanya ini, dikasihkan yang ahli FGD. Mereka mimpin, selesai, ini dilapor lagi kita. Terus lost in translation yang kita takutkan. Translation dari si pihak ketiga ini ya Pak ya? Dari kita ke mereka, mereka ke pelanggan, pelanggan ke mereka, kita lagi kan. Lebih baik kita datang, dan sarannya FGD tadi itu, datanglah dengan semua unit terkait. Biar dengar gitu? Biar dengar. Misal, kita mau bicara mengenai new product. New product siapa yang terkait? Sales ada, channel ada, marketing ada, IT ada, network ada kan? Ajak aja mereka sekalian. Suruh mereka nanya apa yang dimaksud pelanggan tadi, terus dengan visi masing-masing. Jadi nanti kita diskusi, kita tahu maunya pelanggan begini, kalau kita lakukan ini, risikonya ini, orang keuangan itu sekalian, nah ini cost-nya segini. Jadi begitu datang, solusi itu relatif udah dapat waktu di tempat langsung. Gitu. Efisien dan efektif ya Pak ya, nggak terlalu banyak lagi nanti diskusi after GD, ngapain translation apa lagi gitu. Jadi digabunglah design thinking dengan agile. Ya, nggak mulai di waterfall lagi. Lincah ya Pak ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, udah tahu dengan detail, nah benar-benar dicari solusi apa yang bisa dilakukan di dalam. Cari solusi, jangan buat satu solusi, bikin 5 solusi minimum guys. Kadang-kadang satu aja sulit Pak. Disuruh kan minimum 5. Rame-rame kan? Rame-rame. Satu orang satu ya Pak. Kenapa 5? Solusi pertama semua orang udah tahu. Jadi kita bikin nanti orang ketawa aja. Nggak ada yang baru situ. Solusi kedua mungkin baru, tapi orang dengan mudah bisa tiru. Amati, Solusi ketiga barangkali sesuatu yang agak lebih baru.
sulit ditiru. Oke. Tapi solusi keempat, solusi kelima biasanya sangat-sangat inovatif yang belum pernah kepikiran sama orang. Tujuannya gitu. Tujuannya itu ya, mendapatkan diamond-diamond idea ini. Iya. Jadi Saya nggak cukup satu. create 1 rupiah per detik, yang tadi ini Iya. 100 rupiah per menit itu setelah berapa? 4 bulan di Excel tuh. Ide banyak sekali ide, akhirnya kepake Keluar itu. satu. Ya, dari sudah banyak ya. Nah, pilih itu, nah itu yang dibuatkan. Nah, setelah itu bikinlah yang namanya, kan tadi ya, paham pelanggan dengan detail, create ini, sebenarnya 5 langkah sih, tapi saya terjemahan 3 aja. Pahami pelanggan dengan detail, create lah ide 5 buah, buat prototype dan tes dengan pelanggan. Oh, jangan langsung Jangan langsung selain. entry Kenapa? market dengan solusi ini gitu ya Pak? Tes dulu ya Pak? Sehebat-hebat kita memahami pelanggan, create itu bisa jadi yang kita kasih belum cocok dengan pelanggan. Tes ulang dengan Tes pelanggan lagi. dulu, trial gitu ya? Trial dengan mereka. Ini kira-kira idenya begini ya, 1 rupiah per detik, 100 rupiah per menit. Tapi diterjemahkan dengan 1 rupiah per detik. Nah, 1 rupiah per detik artinya pas setelah 2 menit area normal menurut kalian gimana gitu. Kalau mereka bilang itu bagus, ambil. Kalau bagus tapi ininya kurang, perbaiki. Kalau yang jelek, ya udah apa boleh buat. Buang, cari yang lebih baru. Jadi udah 5 pun kadang-kadang masih baru bikin ide baru. 10. Bisa jadi 10. Trial gitu ya Pak ya? Nah, jadi kalau tadi ternyata nggak cukup 1 solusi ya teman-teman, siapin 5 backup plan-nya. Jadi nanti di trial yang mana yang paling possible dan diterima di market, itu baru di fit in. Dan kadang-kadang setelah 5, bisa jadi ide kita yang pertama harus digabung dengan ide ketiga gitu. Ide kelima, bisa jadi digabung lagi. Oke, harus combine gitu ya, dikombinasikan. Kan scamper kan C Yes. di combine. Pak, kalau ngelihat sekarang kan teknologi semakin canggih, solusi kan semakin katanya mudah ditemukan, mulai dengan ChatGPT lah, AI, analytics lah gitu. Menurut Bapak, 5 tahun ke depan yang paling nggak bisa digantiin sama teknologi-teknologi yang canggih itu apa sih, Pak? Jadi kita bisa mempersiapkan diri dan tidak kena PHK, Pak. Itu maksudnya. Good questions. Saya kenal ChatGPT udah cukup lama sih. Oke. Bagi saya sangat cocok ChatGPT itu. Cocok ya, Pak ya? Sangat cocok. Iya, iya. Karena gini, saya tuh bukan orang kreatif sebetulnya. Oke. Saya bukan orang kreatif, bukan orang visioner. Cuman saya orang yang dekat dengan pelanggan. Oh, nice. Oke. Nah, jadi kalau saya punya ide pemikiran pelanggan masalah gini, saya tanya ChatGPT, keluar dari dia kan. Tapi saya adu dengan pelanggan. Oke. Banyak ide dia tuh nggak match dengan pelanggan. Banyak sekali ide. Wah, begini harus sustainable. Apaan sustainable? Iya. Harus begini, nggak sebenarnya. Nah, tugas kita adalah mewakili pelanggan, challenge ChatGPT sampai ketemu benar-benar apa yang kita mau. Oke. Disitulah hidup kita yang ChatGPT nggak bisa. Memvalidasi seluruhnya lebih humanis. Humanis, ya. Gitu ya, Pak ya? Dan sesuaikan dengan Indonesia, dengan target market kita. Bener. Kan Indonesia unik ya, Pak ya? Ya, di Dari Indonesia Sabang sampai Merauke tuh target market orang Indonesia tuh kan approachment-nya beda. Iya. Terus beberapa strategi marketingnya juga nggak bisa terlalu touchy. Nggak usah Sabang Merauke. Ih, Smart, Jawa Tengah, Jawa Timurnya beda. nah, Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur beda. Iya. Jawa Timur, Surabaya dengan lain beda. nah bener. Beda-beda kota, beda pula perilakunya kan, Pak ya? Iya. Untuk pahamin perilaku konsumen ini kan berarti nggak bisa sebenarnya kita pakai ChatGPT. Tolong dong gitu, gimana promosiin ini. Itu kan jawabannya semua pakai tematik mereka cari aja ya, Pak ya? Iya. Itu yang nggak bisa digantiin nih, Pak. Disitulah tugasnya kita. Tapi kalau hal yang umumnya konsep-konsep aja, Aman. ya akan lewat. Kalau kita nggak lebih dari itu, ChatGPT akan lebih hebat dari kita. Teman-teman, akan lebih kita. ingat ya, kita bisa digantiin kalau kita tadi nggak scale up skill kita ya Pak ya. Bahwa kita harus menjadi orang yang malah harus memvalidasi apakah ini benar gitu ya Pak. Ya. Validasi ini kan berarti harus punya skill analisis. Di situ mungkin analisis ada, yang kedua harus ada intuisi juga sih. Oh, intuisi. Karena gini, kenapa saya cocok dengan Excel? Karena saya secara intuitif, saya tuh orang yang sangat irit. Oke. Ya, bukan hanya karena orang Padang ya. Saya juga pengguna Excel anyway Pak. Gimana Pak? Karena saya pribadi, sampai sekarang saya juga di Excel itu, lengkap semuanya, saya juga setiap tahun cuma pakai setiap bulan, paling banyak 100.000. Paling banyak 100.000 mantan dirut Excel. Oh, iya. Cukup buat saya. Malah banyak paket nggak kepake. Iya, kepake. Ya, Oke. Saya pakai Zoom dengan Excel. Excel. Kalau di jalan kan pakai ini. Oke. Nggak lebih 100.000.
Oh, Jadi memang saya dengan Excel itu cocok karena saya adalah salah satu pelanggan di situ. oke. Jadi saya bisa Nah, katanya kan gitu. Di samping itu saya suka memperhatikan pelanggan. Oke, Saya observasi ya Pak ya. Ya, saya suka Observe memperhatikan gitu. pelanggan. Saya suka tanya-tanya pelanggan dan suka banding-banding. Sehingga waktu tanya ChatGPT saya banding dengan pelanggan. Gampang percayaan weh. Iya, Ini nggak validasi. benar, nggak masuk nih. Saya bilang nggak bisa. Kamu lihatnya seperti itu. Kadang-kadang kayak teman ya. Saya ChatGPT manggil saya bro sekarang udah. Oh, udah langsung diajarin ya Pak ya. Promptnya panggil saya bro. Saya adalah bro Hasnul gitu ya. Bro, nggak bisa bro. Saya bilang gitu. Dia balik bro lagi. Iya. Jadi kita bilang, nah, dengan cara begitu hasilnya Bagus. akan relatif jauh lebih bagus. Itu harus minta prompting dan juga men-challenge ChatGPT-nya. Jangan kita di-challenge ChatGPT. Iya, jangan Iya, gitu. kita harus curious juga Nih, gitu. ini salah satu yang saya lakukan sekarang. Satu perusahaan dia bilang, Pak, kami ini udah cukup lama di Indonesia. Oke. Ya. Mau tumbuh, udah ada target, nggak tercapai. Kita ketawa-ketawa aja. Oke. Boleh nggak dibantu, Pak? Udah ada bisnis plan? Belum. Belum ada bikin bisnis plan? Belum. Udah. Saya datang ke sana, saya bikin bisnis plan. Pak, boleh nggak, Pak? Sekalian aja kita 3 hari saya kumpulin semua orang. Ya, ini yang punya sama di rootnya nih. Saya kumpulin semua orang, nanti Bapak bantu kita 3 hari kita bikin bisnis plan. Siap, kita datang. Ya udah. Terus saya tanya ChatGPT, kamu tahu perusahaan ini nggak? Tahu. Apa kompetitornya? Apa itu keluarkan? Apa challenge-nya hadapi? Apa peluang? Saya tanya, saya challenge terus. Ini nggak salah, ini salah. Ini Indonesia nggak gitu. Ini. Selesai kan? Ya udah. Setelah ini coba bikin bisnis plan. Ya, ChatGPT dengan ya. Iya. dengan struktur seperti ini, dengan diskusi yang kita lakukan tadi, dibikin sama dia. Oke. Ini salah, perbaiki. Ini dapatkan. Setengah hari lah saya bikin. Oke. Setengah hari saya bikin. Jadi saya kirim ke perusahaannya. Senang mereka. Ya udah, kita dengan basic ini kita mulai yuk. 3 hari kita bikin di situ. Bisnis plan yang saya bikin tadi itu menjadi dasar, diperbaiki. 60% datang dari situ. Wow. 60%. Sisanya ditambah dulu lokal kan. Jadi 3 hari selesai. Jadi saya kerja 34 tahun, satu bisnis plan pun belum pernah bikin. Nah sekarang setengah hari tambahan 3 hari jadi bisnis plan. Nggak sampai seminggu, guys. Dan perusahaannya lagi menuju sekarang. Nah target double dalam waktu 3 tahun. Wow, tepuk tangan dulu pemirsa 5 juta yang nonton. Nah, begini nih, tak kenal dan tak lekang oleh waktu ya Pak ya. Selalu keep update juga sama teknologi. Jadi mempermudah hidup, jangan memperumit hidup gitu. Tapi balik lagi, meskipun begitu tetap harus curious ya. Bahwa nggak semua yang dikasih sama teknologi itu butuh waktu untuk divalidasi dan cari tahu. Tambah data collection dan lain-lain gitu. Pak, ada pertanyaan pamungkas sebelum kita mengakhiri sesi ini biasanya. Kalau misalnya Bapak dikasih kesempatan untuk menjadi superhero di muka bumi ini, Bapak ingin jadi superhero apa dan mau digunain buat apa kekuatan itu? Kalau bisa, saya senang tuh lihat orang tumbuh sih. Oke. Yang tumbuhnya. Jadi kalau Tumbuhnya ke atas ya Pak, kalau ke sini lebar. itu lah. Nah, makanya sekarang ini saya ngajar kan ya. Saya ngajar di beberapa universitas. Saya jadi coach, bikin orang lebih maju. Gitu. Dia juga saya jadi advisor, beberapa perusahaan jadi komisaris. Gitu. Yang saya senang tuh lihat orang hari ini mereka datang pelongong gitu ya. 8 minggu kemudian, saya ngajarin 8 minggu. 8 minggu udah jadi seorang baru yang siap tempur. Wow. Itu yang saya suka. Kalau bisa superhero mengubah mereka lebih cepat, why not? Jangan sampai seminggu gitu Mas saya. Ting 2 jam jadi gitu. Berarti itu saya udah coach kontribusi. ratusan orang ya. Oke. Saya ngelihat orang yang dari awalnya perusahaan, dari mereka berempat tuh di anak perusahaan berempat yang paling nggak perform. Oke. Coaching ketemu cuma 6 kali 2 jam, dari 12 jam ya, 6 kali dalam waktu 6 bulan. Setelah itu mereka tumbuhnya selesai di situ, tumbuh terus. Nah, gimana satu orang setelah 6 bulan ketemu, 6 bulan kemudian ditelepon sama bosnya. Saya ditelepon. Bapak ajarin apa yang satu ini beda sama yang lain? Kenapa? Dia majunya pesat banget, yang lain enggak, biasa aja. Maju sih, tapi enggak sepesat dia. Dari perusahaan yang paling tidak perform, jadi paling perform sekarang setahun. Wow. Dia bilang gitu. Saya bilang, itu coaching sih. Coaching itu kita nanya, dan orangnya mau mencoba. Oke, terbuka juga untuk Terbuka. masukan itu. Terbuka untuk dia mau nanya, mau ditanya, dan mau mencoba. Oke, Itu aja. Dan dia lebih dari situ yang lain. Ya udah, terima kasih Pak. Setahun kemudian, dianya yang telepon saya. Pak, terima kasih Pak. Kenapa? Bos bilang, udah waktunya saya pensiun. Dia jadi pengganti bos di di holding. CEO holding. Wow. Bosnya pemilik ya,
komisarisnya udah sekarang kamu yang berurusan jalan. Sampai sekarang masih di situ beliau dan tumbuh besar perusahaannya. Nah, itu. Udah, ini mah superhero. Udah jadi superhero, nggak usah ditanya lagi kekuatannya ya. Udah influence people, Pak, dan udah mengubah orang gitu ya, Pak. Iya, harapannya gitu. Harapannya gitu. Ya kayak di kelas saya itu yang di universitas itu. Ada satu orang yang ketemu lagi, dia bilang, "Pak, Bapak waktu itu kan ada kasih case, caranya case. Ya, case Bapak saya pakai aja sekarang, Pak, di kantor." Jadi saya ini apa-apa case Bapak aja saya pakai. Cara jawab case gitu maksudnya. Jadi ya saya bikin gimana analisa eksternal, analisa internal gitu aja. Ternyata bisa Pak perusahaan, tinggal kita sesuaikan aja dikit, plak jadi. Jadi. Iya. Nah itu yang kita senang. Yes. Tapi kan itu experience selama berapa puluh tahun ya Pak ya, bisa akhirnya sampai pada titik ini mengubah beberapa generasi dan leaders untuk siap dan mengemban tugasnya menjadi seseorang yang memang berani ngambil resiko dan bertanggung jawab sama kebijakan-kebijakannya. Iya. Kita butuh Pak Hasnul lainnya di era. Oh banyak sih. Iya. Di Dan Indonesia kita ada berharap vibes positif ini bisa berpengaruh kepada teman-teman di luar sana yang nonton. Karena sesi ini akan sangat fruitful sekali, tapi kita harus terbatas sama limitasi waktu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanya sama Pak Hasnul, kita akan sampaikan langsung sama beliau. Beliau juga bisa ditemuin di school ya Pak ya. Ada beberapa coach schools dan mungkin nanti ada mentorship. Kalau tertarik nanti coba kolom komennya ditanyain aja, kita akan sampaikan kepada Pak Hasnul gitu. Thank you teman-teman yang udah mendengarkan Kode Marketing episode kali ini. Stay tune dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye. See you.